pengalaman aneh tidak bisa dideskripsikan. Sayang karo kowe. Oke, sebelum kamu nonton video ini, sebaiknya kamu nonton video part satunya dulu supaya kamu tahu apa yang terjadi dengan Papa Culture. Kalau sudah nonton, baru balik lagi ke sini. So, kalau sudah, welcome to catatan Cina Culture. Vlog kali ini adalah vlog yang menurutku paling mencekam dan paling membuatku tidak tenang sama sekali, gak ada tenang-tenangnya sama sekali. Well, kenapa ini aku bilang salah satu vlog yang mencekam dan paling gak masuk akal? Lihat aja mukaku begitu stres guys. Lihat, mukanya aja udah sangat lemes, banyak pikiran, berminyak, capek, kayak udah mau. Ya itu karena muka nungguin papaku keluar dari ruangan operasi aja sih. Orang mana yang gak deg-degan papanya dioperasi guys ya? Kepalanya kayak dibuka, kayak otaknya diobok-obok, oh my god. Right. Jadi semua ini dimulai ketika Day 4, papaku memilih untuk mengambil tindakan operasi guys. Buat yang tanya papaku sakit apa, tonton dulu part satunya. Simpelnya, papaku terkena penyakit namanya trigeminal neuralgia, yang dimana dia harus dioperasi dan akhirnya sekarang dia dioperasi. Tapi sedihnya, aku nggak bisa nemeni papaku operasi di hari itu guys, karena ada kerjaan guys. Jadi ya aku bisa jenguk papaku di pagi hari, dan BTW ini ada saudara-saudaraku, jadi ya subscribe. Aja kopi. Apa kopimu? Jadi ceritanya kita hari ini mau ambil tindakan jam 4 katanya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada keluarga atau apapun, siapapun itu yang terkena penyakit namanya trigeminal neuralgia, nah itu bisa ditanggulangi dengan cara operasi atau mungkin menggunakan obat-obatan. Kalau saya bukan dokter, konsultasi dengan juga dokter. Jadi sebenarnya Papa Culture itu mau tindakan ke sini, cuman karena kita ada job MC dan tidak bisa ditinggalkan jobnya, jadi aku tidak bisa menemani dan kita harus pulang dulu prepare MC, nanti malam kita kembali lagi ke sini. Nah, aku khawatir karena aku nggak bisa nemenin karena harus ada job MC, meninggalkan mamaku sendiri di rumah sakit buat nungguin papaku. Karena ini aku udah di booking jauh-jauh hari guys, jadi ya gak ada yang tahu juga papaku bakal ambil tindakan di hari itu. Dan itu menjadi salah satu pengalaman job MC terpayahku. Terpayah L banget lah, pokoknya L banget. Karena men, kamu tuh harus menghibur, kamu harus naikin vibes suatu acara ulang tahun yang identik dengan meriah, dengan fun, dengan kayak ketawa ketiwi. Dan kamu tuh kayak di pikiranmu tuh kamu harus memikirkan papaku gimana ya, mamaku gimana ya, ya kayak gitu, pikiran-pikiran seperti itu kayak kenalin, ini namanya John yang ngasih aku kerjaan. Jadi buat kalian yang mau Sweet 17 bisa kontak aku atau kontak John. Ya, jadi ini kita lagi briefing karena kita harus tetap bekerja dan kita harus penuh semangat. Shout out buat John, thank you John. Jadi kita makan dulu guys, sebelum bekerja kita harus makan, kita isi bensin. Kita makan Satis Indonesia. Shout out Satis Indonesia. Aku hari ini ngejobnya agak enak hati karena sekarang papa lagi dioperasi kayak. See guys, let's go. Ayo makan Ben. Meskipun banyak pikiran, kita harus tetap vibing karena kita harus profesional. Please contact me for MC, yang butuh MC Sweet 17, please contact me, nomor di bawah, karena itu akan memberi saya makan dan juga Benedict makan, terutama untuk melunasi cicilan Osmo Pocket saya. Jadi tolong dibantu, terima kasih. Subscribe follow. 1 subscribe berarti buat aku dan juga Ben. Thank you Ben. Violin, oh my god. Kerja John. Dan kamu harus MC, kamu harus tersenyum, kamu harus tertawa, kamu harus paham kan? Selesai aku nge-MC, aku cepet-cepet pulang sih, cepet-cepet nyusul mamaku ke rumah sakit. Dan akhirnya aku sempat nungguin beberapa menit sebelum papaku benar-benar selesai dioperasi. Akhirnya selesai, papaku dipindahin ke ICU dan ya aku sama mamaku jenguk papaku. Shout out buat Cina satu ini, Semjo. Thank you sudah menemani mamaku. Mantap. Hari keempat. Ini hari keempat guys. Pengalaman aneh tidak bisa dideskripsikan. Bayangin, habis MC
Kan MC itu harus ini ya, ngomong, tersenyum, ketemu banyak orang, bikin jokes. Satu sih, bapak saya dioperasi. Virus targetnya itu di bawah 100. Jadi tiap 3 bulan dia itu cek makanannya ya. Makanya bisa bersih. Ini di bawah ini. Pegang. Anak dirempet lagi. Waktu malam itu ya papaku siuman sih guys. Jadi kayak susternya tanya, "Bapak angkat tangannya." Bapakku angkat tangan. Apa? Ya meskipun besoknya papaku lupa dan papaku nggak sadar kalau misalkan kemarinnya itu kita jenguk dan papaku angkat tangan dan papaku bilang, "Oh." Ya papaku nggak sadar. Dan aku cobain tidur di rumah sakit bintang 5 di Surabaya. Kacau nggak? Kacau nggak? Jadi kemarin kita tidur sini guys. Selamat pagi, selamat pagi. Ini hari kelima. Jadi kita kemarin tidur di sini dulu karena nemeni mama, karena papa masih di ICU. Ya, jadi kemarin kita tidur di kasur rumah sakit ini. Unexpectedly, kemarin malam adalah tidur ternyenyak semingguan kemarin. Semingguan terakhir tidur paling enak. Masa di kasur rumah sakit? Gak jelas, tapi enak guys. Look at that view. Let's go. Katanya sih rumah sakit bintang 5. Tapi bukan anjaman. Day 5. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak nge-shoot di day 5 guys. Dan pagi-pagi itu Jesslyn udah nyusulin aku sama mamaku di rumah sakit. Jadi Jesslyn dari kosnya. And then nggak lama jam 11 jam 12an itu dokternya udah cekin papaku dan bilang, "Oke bapak boleh kembali ke kamarnya, kayaknya bapaknya lebih tenang kalau di kamar deh. Tensinya kalau di sini tinggi terus soalnya." Nah dari sana, jadi kita jadi lebih tenang lagi kan guys. Karena ya kita udah bisa berkumpul lagi, kita bisa tertawa. Ya meskipun tertawanya bapakku masih kayak Well, di sore hari itu aku ke gereja, ya karena hari Minggu juga kita ibadah. Mengucap syukur lah karena diberi kelancaran segalanya. Thanks God. Dan Guys, ini day 5. Day 5 gak sih? Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Iya, day 5 dan kita mau kasih surprise buat mama. Anjir. Katanya kalau orang mama senang, rezeki anak lancar. Pangananmu. Nah, ketambahan ini. Khusus buat mama. Makasih ya. Baru loh ya, edisi baru loh ya. Berikan loh ya. Ini ada unboxing ya. Aku juga mau lagi loh, Rina padahal kamu nggak usah. Sayang karo kowe. Lihat senyuman dari seorang mama culture ini. Kan jadi kayak terenyuh gitu ya. Aku sebagai anak jadi seneng juga beliin atau nge-surprisein mamaku hadiah kecil ini. Cintaku padamu mama culture. Vacation. Oh ya, Oh, ini paling baru. dapat ini ya. Apa ini? Uy, yang aku bilang lucu. Iya. Ini aku baru lihat ini sih, belum pernah lihat. Belum pernah lihat toh? Belum. Lucu. Wangi tangannya Eko kayak Benny. well, aku seneng banget bisa ngasih surprise mamaku. Dari pengalaman ini aku juga belajar kalau misalkan uang itu bisa dicari, tapi membahagiakan orang tua ketika mereka masih ada itu suatu hal yang amazing menurutku ya. Karena nggak perlu dengan hal-hal mahal, hal-hal kecil pun kita bisa membahagiakan orang tua kita mumpung masih ada. Catat baik-baik. Makan bagian ini, Ini dagingnya. Masa makan dari kamu? Iya, nggak apa-apa. Ini kalau nggak suka kamu ya? Iya, tak makan yang nggak suka. Ayo. Makan. Ayo. Orang. Nangis. Oh iya, dicuel sih, dicuel. Tak cuel dong. Rasanya kayak apa? Kayak ayam. Kayak ayam. Bebek. Belum kegigit lagi. Gigit.
Ayam. Ya kayak ayam sih. Kayak ayam kan? Biasa aja kan? Karena aku tahu itu kodok jadi aku geli tetap. Kayak brebek ngono. Iya, tergantung mindset. Jason pertama kali nyobain kodok. Aku ingin shout out buat Sam Chu. Thank you so much Sam Chu karena udah mau nemenin mamaku. Aku udah bilang kadang keluarga gak harus darah guys. Temen bisa jadi keluarga kita juga. Gitu. BTW rambutku baru, jadi gimana menurut kalian? Kalau bagus komen. So yeah, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share semuanya. Pokoknya kalau misalkan ada kerabat kalian juga yang terkena penyakit trigeminal neuralgia, you can contact me atau komen di bawah. Karena ya, I think I have a great experience with that sickness. Jadi mungkin siapa tahu video ini bisa membantu buat kalian yang memang membutuhkan. So, Kaci speaking here, and as always, stay culture. Subscribe.